Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Jangan lupa untuk memberikan suka, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, lahir pada tahun 573 Masehi di Makkah, Arab Saudi. Beliau adalah sahabat dekat dan pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar berasal dari keluarga terpandang dan dikenal sebagai pedagang yang sukses dan dihormati di kalangan masyarakat Quraisy. Keberhasilannya dalam dunia perdagangan mencerminkan kebijaksanaan dan kecerdasannya sebelum menjadi pemeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya di Gua Hira, Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang dipanggil untuk memeluk Islam. Keyakinannya yang teguh pada kebenaran ajaran Islam dan Nabi Muhammad membuatnya pantas mendapat gelar Ash-Shiddiq, yang berarti yang membenarkan. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kabar tentang mukjizat yang dialaminya, yaitu perjalanan Isra dan Miraj, Abu Bakar adalah orang pertama yang mempercayainya tanpa ragu sedikit pun. Kisah ini menggambarkan kedalaman keyakinan Abu Bakar dan kepercayaannya yang tak tergoyahkan pada Nabi dan ajarannya. Gelarnya sebagai Ash-Shiddiq tidak hanya mencerminkan pengakuan atas kebenaran Islam, tetapi juga sebagai pengakuan atas kebenaran kepemimpinan Nabi Muhammad. Keberanian dan keteguhan Abu Bakar dalam membenarkan ajaran Islam membuatnya menjadi teladan bagi umat Muslim dalam mengikuti kebenaran dan mendukung perjuangan Nabi. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang aku ajak kepada Islam, melainkan ia ragu dan berpikir dahulu, kecuali Abu Bakar. Ketika aku ajak dia kepada Islam, dia tidak ragu sedikit pun." Abu Bakar adalah sosok yang memegang peranan krusial dalam penyebaran Islam dan memberikan dukungan penuh kepada Nabi Muhammad SAW, terutama dalam peristiwa penting seperti hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad menerima perintah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah untuk melarikan diri dari persekusi, Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang dipilih untuk menemani beliau dalam perjalanan tersebut. Sifat lemah lembut, bijaksana, dan penuh kasih sayang Abu Bakar membuatnya menjadi sahabat yang sangat dihormati dan diandalkan oleh Nabi Muhammad. Kedermawanannya juga menjadi ciri khasnya, di mana ia sering menggunakan kekayaannya untuk membantu umat Islam yang membutuhkan. Salah satu contoh terkenal adalah ketika ia memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan agama Islam saat Rasulullah meminta bantuan dalam menyiapkan ekspedisi Tabuk. Ketekunan Abu Bakar dalam mendukung Islam dan Nabi Muhammad, baik secara finansial maupun moral, menempatkannya pada posisi yang sangat istimewa di hati Nabi dan di mata umat Islam. Perannya yang besar dalam sejarah Islam tidak hanya mencakup aspek keberanian dan keteguhan, tetapi juga sikap kedermawanannya yang luar biasa, yang telah memberikan inspirasi dan teladan bagi generasi setelahnya. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama umat Islam. Masa kepemimpinannya yang singkat namun penuh tantangan dimulai dengan tugas besar untuk memimpin umat Islam yang sedang berkabung atas kepergian Nabi mereka. Salah satu pencapaian paling penting Abu Bakar selama masa kekhalifahannya adalah menumpas pemberontakan yang muncul di beberapa wilayah Arab setelah wafatnya Nabi. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, Abu Bakar mampu memulihkan stabilitas dan menyatukan kembali umat Islam yang sempat terpecah. Selain itu, Abu Bakar juga memulai proses kodifikasi Al-Quran dengan mengumpulkan wahyu-wahyu yang tersebar di berbagai media tulisan pada masa itu. Tindakan ini sangat penting untuk memastikan kesatuan Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam. Dengan ketekunan dan komitmennya,
Abu Bakar berhasil mengumpulkan dan menetapkan teks Al-Quran sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad. Kepemimpinan Abu Bakar selama masa kekhalifahannya membawa stabilitas dan kesatuan bagi umat Islam pada masa-masa awal setelah wafatnya Nabi. Kedermawanannya, kebijaksanaannya, dan komitmen yang tak kenal lelah terhadap Islam menjadikannya teladan yang dihormati oleh umat Islam dan pemimpin-pemimpin setelahnya. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Penyebab kematiannya diyakini karena sakit yang dideritanya, meskipun detail pasti penyakitnya tidak jelas dalam sumber sejarah. Wafatnya Abu Bakar meninggalkan kesedihan mendalam bagi umat Islam. Namun warisannya yang kuat dalam memperkuat dan mempersatukan umat Islam tetap diingat dan dihormati hingga hari ini. Perannya yang besar dalam penyebaran Islam dan pembentukan awal komunitas Muslim membuatnya dikenang sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Setelah meninggal dunia, Abu Bakar dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah. Keputusan untuk menguburkannya di samping Nabi menunjukkan penghargaan dan kehormatan yang besar terhadap Abu Bakar oleh umat Islam. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, hanya 2 tahun 3 bulan, warisannya dalam sejarah Islam sangatlah besar. Abu Bakar menjadi contoh teladan bagi pemimpin-pemimpin Islam setelahnya dengan integritas, keadilan, dan komitmen yang luar biasa terhadap Islam. Kepemimpinannya yang kuat dalam mengatasi tantangan dan menyatukan umat Islam setelah kematian Nabi Muhammad menjadi inspirasi bagi generasi Muslim selanjutnya. Warisan Abu Bakar tidak hanya tercermin dalam keberhasilannya dalam memimpin, tetapi juga dalam kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan. Kepemimpinannya memberikan fondasi yang kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan Islam sebagai agama dan peradaban. Itulah kisah tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang sahabat yang setia, pemimpin yang adil, dan seorang mukmin yang teguh imannya. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau. Jangan lupa untuk memberikan suka, berlangganan, dan membagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menonton Menuju Cahaya TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.